Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan taufik kepada Ustadz. Amin. Dan untuk Bapak atau Ibu yang bertanya juga demikian. Izin bertanya. Mohon nasihat Ustadz untuk pendidikan anak perempuan. Apakah mereka disarankan mengikuti jenjang pendidikan di pondok pesantren? Atau mencukupkan dengan pendidikan orang tua di rumah berupa hafalan Quran, mutun ilmiah, dan kajian-kajian online yang alhamdulillah sekarang mudah diakses di media sosial. Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik kepada Bapak atau Ibu yang bertanya. Mendidik anak perempuan besar sekali keutamaannya. Untuk itu kita berpikir, kita berjuang. Mendidik anak perempuan adalah sebuah upaya besar meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan mendidik anak perempuan itu. Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Dan dalam Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari jemari beliau. Allahu Akbar, artinya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ini sesuatu yang luar biasa untuk mendidik anak. Anak perempuan. Lalu apakah anak perempuan ini dicukupkan untuk belajar di rumah saja? Dan sekarang belajar online, mudah di rumah. Kita sebenarnya harus melihat kondisi keluarga kita, diri kita, dan juga anak kita. Bagaimana kita melihat keluarga kita? Selama anak memang masih mampu kita didik di rumah, dengan ilmu yang kita miliki, dengan skill terbawi, keahlian pendidikan yang kita punya, kesolihan yang ada pada diri dan keluarga kita, ya, mulai dari diri kita sebagai kepala keluarga, atau ibu, kemudian abang-abangnya, lingkungan yang kondusif untuk pendidikan, dan ada pula sarana untuk belajar, dipersilakan. Tapi mencukupkan diri untuk hal ini juga kurang baik. Adapun apakah di pondok pesantren, sebenarnya yang paling penting itu harus kita ingat, mendidik anak ini kepada siapa dia berguru. Kadang anak di rumah saja, tapi ada orang yang mendidiknya secara intensif. Ya. Makanya pendidikan pesantren atau pendidikan pondok itu hakikatnya adalah ada hubungan terbawi yang intensif, hubungan pendidikan yang intensif antara guru dan murid. Jika di pondok pesantren itu tidak hadir sosok seorang guru yang bisa memotivasinya, yang bisa membimbingnya, tidak ada yang intensif, maka di mana anak itu bisa lebih baik, disitulah kita didik. Kita juga harus melihat kejiwaan anak, karakter anak kita ini. Bisakah anak kita di rumah saja? Bisa sampai berapa lama? Ini juga harus dipahami. Karena seorang anak dididik juga harus mengenal lingkungannya. Jangan sampai anak kita didik menghafal Quran, jadi hafizul Quran, hafal mutun ilmiah, tapi dia tidak kenal lingkungannya, tidak kenal keluarganya, tidak kenal temannya, tidak kenal gurunya, tidak kenal yang lain. Satu hari anak ini bisa-bisa jadi anak yang eksklusif. Hanya rumah, masjid, rumah, pondok, tak tengok kiri, tak tengok kanan, tak ada rasa empati, tak ada rasa simpati. Ini juga bahaya. Maka yang paling penting itu sebenarnya dalam pendidikan anak ini
kita harus paham mana ilmu yang fardu ain dan mana yang ilmu fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu yang membentuk pribadi anak menjadi pribadi muslim sejati. Jadi segala ilmu yang bisa membentuk kepribadian anak menjadi kepribadian muslim sejati, inilah ya ilmu fardu ain. Fardu kifayah ya ilmu yang diterangkan oleh para ulama apabila ya sudah dikerjakan oleh satu orang di kelompok itu gugurlah yang lain, atau ilmu kemaslahatan umat lainnya, ya, kemajuan dan apa yang dibutuhkan oleh umat, segala satu ilmu yang memberikan manfaat buat manusia ini dan umat Islam ini secara khususnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi khulasatul kalam tergantung pada diri kita dan melihat kejiwaan anak kita dan juga melihat lainnya. Semoga bapak atau ibu yang bertanya bisa memahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.